Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Kita melanjutkan pengajian kita. Pada subuh hari ini kita membahas tentang hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Sebab ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada dan tidak membatalkan puasa. Ya. Yang pertama, jima pada malam hari sebelum terbit fajar, atau berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri sebelum azan subuh. Yang penting daripada subuh boleh. Bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan junub pun yang tamani umpamanya purani mandre subuh, nah kita belum mandi junub, azan di masjid, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang penting berhubungannya sebelum subuh. Kemudian mandinya ya pura mani bak ko masjid komelo ki mas sempajang ya harus mandi subuh, harus mandi junub sebelum salat subuh. Dan dalam Al-Quran napuali Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk jima, untuk berhubungan dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan puasa. Nah, dalam keadaan junub pun masyarakat muslimin napuadai Aisyah, maka dari Aisyah, ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana liyusbiha junuban min jima'in ghaira ihtilamin thumma yasumuhu. Purana sangwita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu fajar, beliau dalam keadaan junub karena berhubungan dengan istrinya pada malam hari, bukan karena bermimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Artinya purani bang masyaallah sudah terbit fajar belum pi mandi junub daripada dia junub. Ya, daripada dia junub Nabi ta purani bang daripada junub. Nah, bukan karena mimpi tapi karena berhubungan suami istri. Nah, ini masyaallah muslimin tidak batal. Dia Rasulullah SAW beliau tetap berpuasa, tsumma yasumuhu, tetap berpuasa, tapi sebelum salat beliau mandi junub. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi junub itu junub tidak membatalkan puasa. Junub kalau di siang hari junub mimpi, bukan junub dengan sengaja. Kugatulu tawe. Ya, kugatulu tawe. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian mimpi itu biasa makadai balai malolo itu ada yang kayak mimpi basah, ada sekota matoa. Ya, mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Dia batal puasana karena junub. Kemudian selanjutnya yang boleh dilakukan adalah mencium. Ya, suami mencium istri. Bahkan ada tambahannya mencumbu istri tanpa hubungan suami istri. Diriwayatkan dari Aisyah. Ini karena ini hubungan suami istri, hadisnya Aisyah yang banyak.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbilu wa huwa sha'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, ya, nacium nabawi bainina. Nah, dia berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'imun. Begitu pula Nabi mencumbu istrinya dan dia berpuasa. Walakinnahu amlakakum liirbi. Tapi orang yang paling kuat menahan nafsunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak ding ini coba-coba. Ya, dia gamayu letah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap bahwa napuan makadai Aisyah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Artinya dia melakukan itu tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Tapi kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dikhawatirkan ya bau gai nama teruk. Nah, ini yang bisa membatalkan bahaya dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi kalau kita menganggap diri kita tidak mampu untuk menahan hawa nafsu, ya aja nah kita lakukan yang normal saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam napuada Aisyah adalah orang yang paling mampu, yang paling kuat menahan nafsunya. Kemudian selanjutnya mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Ya, biasa tuh orang yang pegawai atau Pak Jama, pekerja berat di siang hari, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, papasa ya boleh mak baluk ke pasai. Kemudian nah karena panas matahari mapelalak dan naseding. Ya, sampai di rumah langsung mandi dan siram kepala. Angkat biasa makeroi puasana. Makero puasana, bahkan ada yang mengatakan batal puasanya. Ya. Ini dibolehkan berdasarkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an. Makrai Abu Bakar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi. Sungguh tonga-tonga nasang lewitai Nabi sallallahu alaihi wasallam oko arj. Arj itu nama kampung. Yasubbu ala ra'sihi, menyiram air di atas kepalanya. Yasubbu ala ra'sil ma'a, menyiram air di atas kepalanya. Wa huwa saimun, padahal beliau sedang berpuasa. Minal atashi aw minal kharri, na karena pela, ya na karena pela si bawa na karena dekah. Ya, maka karena madekala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau di araj itu nasirang ulunna. Ya, kemudian mungkin mendinginkan badan, menghilangkan rasa haus. Yang membatalkan wudu, membatalkan puasa. Ia nariko angkaki puasa. Kemudian kita minum, ya kalau madekaki atau minum ya batal. Tapi kalau madekaki na siram yulwe ya tidak batal. Kecuali kau sirang yulwe ya sengaja mengisap-isap sedikit. Kesempatan dalam kesempitan ini sudah batal. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa kalau sudah ada niat yang kuat untuk buka puasa, maka itu sudah batal puasanya, karena innamal a'malu binniyat. Karena semua perbuatan itu adalah disertai dengan, kalau keinginan yang kuat sudah mau buka puasa, ya lawi majenne. Tapi majenne kan orang berkumur-kumur, ada keinginan yang kuat untuk buka puasa kaladani, maka itu sudah batal. Nah, sebab walaupun kemudian nanti tidak minum, tapi tidak nalupai, tapi karena ada niat sekali melok batalkan, melok minum, kemudian itu sudah ulama mengatakan sudah batal, karena itu tadi berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, niatnya ini sudah kuat untuk berbuka puasa, sudah keras untuk berbuka puasa. Nah, jadi kalau hanya menyiramkan air di atas kepala, walaupun karena untuk menghilangkan rasa panas mungkin nopelalak deui, ya apalagi matu itu mapeliwak pelai kota ngasoy.
Ya ada kemungkinan orang dari jalan boleh motor boleh pasai nama penasirang itu tidak apa-apa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selanjutnya makan dan minum karena lupa. Nah, puade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man nasiya wa huwa shaimun. Nigi tahu na lupaiwi nangkai ma puasa wa akala aw syariba, maka kemudian dia makan atau minum, wal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Wa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya ia naru tahu ipanre si bawa ipainungi ko bang Allah Subhanahu wa taala. Ia naru tahu itu anak ko bang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan bahwa kalau kita dalam keadaan lupa, menapa kita makan minum, ya pura manik mandra pengerang, maka kita teruskan puasa. Bahkan masyarakat muslimin ada pendapat ulama narikoirita itu angkat ma puasa risek maka dah ma puasa na mandre kau punya loki ma puasa sunnah loki pasai irita mandre bakso aja yang parang sur pater moi jolo ya pater jolo pater baksona capoi baksona pura minum ibang itanai ni kada ma puasa ki de wasa ma puasa ki. Maka itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya sah. Aja ipudangi. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan ipudangi karena melakukan perbuatan maksiat. Nasabak tama puasa loman retai bersolatnya adalah nalupaiwi. Nah iya hadis Nabi tamakna man nasiya wa huwa saimun wa akala aw syariba, dia makan atau minum wa yutimma saumahu. Ya, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang kalau paman rei bakso nama pasti sementara man rei bakso nai paringarang ya pasti minum batal dipuasai. Ya, batal dipuasai. Ya pokok pura maniman rei napai tanai kemungkinan walu paitongan itu. Nah, ya naro tahu ipan rei kopong Allah taala. Angka tahu garet 2, angka 2 tama puasa. Lepangi dalam perjalanan ya kemoi kampung na lepangi mandre ya harus dia temi nino ya harus dia nasi kuning nandre pura mani mandre jokai kedai wasama puasa ki maka dah mau lupa itu kan kada lupa itu kada lupa itu berarti ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka dai dia iko nasang anu mi nato anak ko pong Allah taala temi iya nasi kuning nato anak ko pong Allah taala. Dan ini maksudnya masyarakat muslimin itu adalah menurut Rasulullah orang yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang boleh, ya yang masih boleh dilakukan adalah muntah tanpa disengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahul qai'u wa laysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang terdesak muntah atau muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada puasa baginya. Ya, jadi dia nasib puasa orang yang terdesak muntah. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqada puasanya. Sengaja muntah artinya hendaklah ia mengqada batal puasanya. Ya, sakit biasa tahu maka lain utanna tapana koti supaya musna pastu irang dengan alasan supaya taluai. Maka ini dianggap batal puasanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencicipi makanan. Mencicipi ibu-ibu biasa menasu dan sekedar ma pejeniga atau ma kuramobi pejena, dia mau kemudian mencicipi ya na tarik kulimanna atau disendok na lepo-lepoi kemudian membuang ya jangan diminum ya ipesui dimuntahkan kembali di iluai ya iluai ya micuang paimalisu
Jangan diminum, itu mencicipi atau mengunyahkan untuk anak kecil. Umpamanya pandreki anak-anak bicu, ya tidak bisa mata dan rena ini kecai, napai timpukang. Nah, yang penting jangan kita makan. Selama makanan tersebut tidak masuk di tenggorokan. Nah, puadai Ibnu Abbas radhiyallahu an, la ba'sa ayyadhukal halla awi syar'a ma lam yadkhulu khalqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa ketika seseorang berpuasa mencicipi cuka atau apa saja selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, selama tidak masuk dalam tenggorokan. Kita hanya mau melok minis yang paling itu membuat kopi macam ni ga, melok membuat kayu. Itu kan namanya galak dapat jena, karena rasa itu hanya di lidah. Buraro, kalau perlu kita kumur-kumur supaya tidak ada masuk rasanya di dalam tenggorokan. Ada ulama mengatakan bahwa aku melihat seorang mengunyah makanan untuk anak kecil padahal beliau sedang berpuasa. Ya, jadi nak kecangnya nak loloi, napa-napan riang, nah itu dibolehkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang dibolehkan berbekam. Ya, saya berbekam, pengobatan bekam, mengeluarkan darah. Ya, orang-orang yang pintar berbekam. Salah satu metode pengobatan, ada orang mengobati dengan cara mengeluarkan darah di tempat-tempat khusus yang harus bekam, dan boleh dilakukan termasuk berdonor darah. Artinya kalau boleh bekam berarti boleh berdonor darah. Biasa nam itu kau berdonor darah ki eleki susu. Ya, seledena ini susu nak kau boleh berdonor darah. Ya, dikasih susu, biasa dikasih roti. Kemudian boleh memeriksa darah. Boleh memeriksa darah selama tidak dikhawatirkan akan melemahkan tubuh. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tau masengoe dena batal puasa nana karena mimisan atau sengoe. Nah, puada Ibnu Abbas makata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram, nang katoi berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian apa ada toy Anas bin Malik, akuntum takrihuna al-hijamata lis-shaimi? Qala la illa min ajalid da'if. Laitanaiwi iga sana Anas bin Malik makada mucaccaga tahu angkai berbekam waktu nama puasa, nama kada Anas bin Malik, ya tidak apa-apa kecuali orang yang lemah, nasabah bertambah lemah. Sebenarnya masyarakat muslimin terkait dengan kedokteran ini ada pembahasan khusus masalah kesehatan, karena sabab aku ni mega di dalam kesehatan itu terkait dengan puasa. Contohnya bagaimana orang yang disuntik, ya waktu na donor biasa terbahas, maka dah magai waktu na corona, magai hukumnya orang yang divaksin, ya waktu divaksin, ya waktu apakah vaksin itu membatalkan puasa atau tidak. Ini yang namanya suntik, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam suntik. Suntikan itu ada 3 macam. Yang pertama ada suntikan hanya di bawah kulit, ya wanami ulie, ya hanya biasanya ini orang yang penyakit khusus, dan itu biasanya tidak memberikan kekuatan. Ada juga suntikan di dalam daging, jadi dagingnya suntik, ya naro daging yang disuntik itu vaksin itu suntik masuk di dalam daging. Ada juga suntikan masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau vaksin suntikan masuk ke dalam daging itu tidak membatalkan puasa. Kemudian suntikan masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah ini tergantung jenis suntikannya. Ada suntikan yang memberikan kekuatan.
Ya, ada suntikan yang memberikan kekuatan, umpamanya ya vitamin, ya papagala. Ya, maka itu membatalkan puasa. Ada juga hanya menahan rasa sakit. Maka ada ulama mengatakan bahwa ini tidak membatalkan puasa. Tapi ulama yang mengatakan kalau yang namanya impus, ya impus itu membatalkan puasa. Masa bayar impus teh, ya nomor de tomandre, nomor de terminum. Maka impus itu pengganti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian jumlahnya sangat banyak. Ada juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengobatan lain. Contohnya ya penyakit jantungnya, orang yang penyakit jantung kok kambuh jantungnya biasa ada yang disemprotkan ke bawah lidah, ya disemprotkan ke dalam mulut. Nah, ini masuk di dalam mulut, tapi kemudian menurut ahli kesehatan bahwa ternyata itu makanan bukan masuk, itu yang disemprotkan itu denat tamak ko rongga perut, dia masuk ke jantung melalui pori-pori di bawah lidah. Maka ini disebutkan tidak membatalkan puasa. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, memakai tetes mata, ya menetes obat mata, kemudian obat telinga, cila, dan obat tetes hidung. Ya, maka itu disebutkan tidak membatalkan puasa. Ya, yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah obat tetes hidung. Nasabah ada hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan istinsyak. Istinsyak itu adalah hari kemajen neki selain berkumur-kumur memasukkan air di dalam hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuroki beristinsyak, menghisap air ke dalam hidung, menghisap dengan keras. Kecuali ketika kita berpuasa jangan terlalu keras, siapa tahu masuk. Nah, makanya ulama ini ada yang mengatakan obat tetes hidung bisa membatalkan puasa. Ada ulama yang mengatakan selama tetesan saja yang masuk itu tidak membatalkan puasa karena tidak masuk di rongga perut, dan itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat tetesan itu sangat sedikit. Nah, sama dengan orang istinsyak, Nabi mengatakan jangan terlalu keras menghisapnya ke dalam hidung sehingga tidak bisa membatalkan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan beberapa catatan terkait dengan hal-hal yang dibolehkan. Cuci darah, ya ini banyak penyakit ginjal. Cuci darah atau cuci ginjal dengan mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-bahan tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. Ya, cuci darahnya orang yang penyakit ginjal itu ada mesin yang mengeluarkan darahnya, memang dibersihkan darahnya, tapi kemudian ditambah campuran-campuran tertentu, bahan-bahan tertentu, ya khusus untuk penyakit ginjal, maka ini dianggap membatalkan puasa. Apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka tidak boleh ditelan. Jika seorang yang berpuasa menelannya dengan sengaja, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak sengaja, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha nih untuk tidak menelan, ya ada yang masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. Sama dengan kumur-kumur. Ya rokomat talimomoki, kita berkumur-kumur pasti ada yang tinggal, pasti ada sekian persen yang tinggal. Ya roko agak senai kaca marako, gelas yang kering kita kita isi air, kemudian kita tumpahkan pasti kamarica kamu bimon rawaina roko bekas di gelas bekas. Begitu juga ketika kita kumur-kumur, maka pasti ada air yang masuk, ada yang air yang tinggal. Kan itu tidak itu gak tujuan untuk berbuka puasa. Memang ada yang tinggal tapi tidak ada tujuan untuk berbuka puasa, dan kita berusaha untuk tetap tidak menelan. Kalau ada yang tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa.
Kemudian diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ketika berpuasa jika merasa aman bahwa pasta gigi tersebut tidak akan masuk ke tenggorokan. Ya, jadi kalau yakin ke maka dari itu agak takma agak seneh pasta gigi masuk dalam tenggorokan, maka boleh pakai sikat gigi. Tapi yang aman, ya, untuk lebih amannya pada siang hari lebih baik menggunakan kita sikat gigi, jangan pakai odol, siapa tahu ada masuk. Nah, tapi kalau bersiwak gigi, siwak atau bersiwak boleh. Nah, yang lebih aman menggunakannya pada malam hari baru pakai odol. Ya, amannya sudah makan sahur sebelum azan, ya di situ kita sikat gigi pakai odol, pakai pasta gigi. Ko tangas nih nasabah angkat tuh rasa-rasana. Ya pasti kita rasakan itu aman. Tapi kalau yakin masyarakat muslimin tidak ada yang masuk, tidak dipermasalahkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ipahang secara umum. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kebalikan renang yang boleh dilakukan. Yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Ya. Tetapi jika seorang makan dan minum karena yakin masih malam ternyata sudah siang, atau ia makan dan minum karena yakin matahari terbenam dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib. Ada kejadian engka mahasiswa makutana makos iko Jupandang, dia kos di Makassar. Nah, hari-hari terakhir bulan Ramadan itu lismana nih si satu kosnya, satu asramanya pulang semua, dia naga monro. Jadi si din namanya ko bola koste. Nah, kemudian dia makan moto tidak lihat jam, buru-buru bangun makan. Nasabak pura memang napa dia makan sahurnya. Jadi moto na dia nak kita jatah palan seni mandre. Pura mandre na tajang ni moni masih jie. Na tajang lena oni masih jie. Ternyata lawan na buka jende kordena alang kamana ni manu yawan asan. Jadi pura ni subuh napa paseding, pura itu masam paja ko masih jie napa paseding, napa mandre. Natajan ni bang, ada main na depan lagu masih jie. Depan ngaji masih jie, ternyata pura ni bang. Jadi na corok-corok ternyata no iman ni. Maka dalam kondisi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini puasanya sah. Lanjutkan puasa karena dalam keadaan tidak tahu. Ya, dalam keadaan tidak tahu. Wa ma kana rabbuka nasya. Allah Subhanahu wa taala persoalan ini tidak lupa. Kalau Allah tidak lupa, maka kita sifatnya lupa dan salah. Dalam keadaan ini dia salah. Dia tak paham. Kemudian begitu juga kodepan tama waktu biasa kejadian. Ya orang ini biasa ko milo teh buka itajangi gendrangnya. Angka tu ada orang tua tudak imang ngaji tapi angka memang ni wairinun nakur. Ya ro anak lain na tetek lamari pada tahu matetek ko melo ibang na tetek. Na tetek tapanainu. Padahal napai tetek 5. Baru jam 5. Maita mani nang kalinge bang muni radio maka dia balik nabuka tahu maka dia pura kaya minum. Dalam kondisi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya sah asal ajak nana tambahi naisten ni maka kada tak boleh tak boleh pura ni buka bater dibuka. Jangan lanjutkan, maka ini dibolehkan. Kemudian masyarakat muslimin yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Ya, kita baca hadisnya tadi, man zara'ahul qa'a wa laysa 'alaihi qada'un. Barang siapa yang terdesak muntah maka tidak ada qada'nya. Sementara yang sengaja muntah maka dia harus mengqada. Haid dan nifas. Ya, perempuan yang haid biar 1 menit sebelum buka puasa natap haid maka puasanya batal. InsyaAllah pahala puasa sudah didapat, tapi puasanya tetap tidak sah dan harus diganti di luar bulan Ramadan. Kemudian sengaja mengeluarkan mani, kan dalam disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa
yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli yaro puasai pong Allah Ta'ala melengi pahala nasaba yaro tawe meninggalkan syahwat. Orang yang bersyahwat dengan sengaja, termasuk bersyahwat dengan sengaja atau orang yang sengaja melihat hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, mengeluarkan mani, ya maka itu membatalkan puasa. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi, niat kuat untuk berbuka. Namun dia nak buka tapi sudah kuat niatnya untuk berbuka, maka ini adalah termasuk orang yang batal puasanya, karena angka niat berdasarkan dalil tadi, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, puasa sudah kuat niatnya untuk berpuasa, maka puasanya batal. Masyarakat muslimin, kemudian yang terakhir adalah murtad, orang yang keluar dari Islam. Wala inna syarakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalanmu. Jadi kalau kita berpuasa, ketemu puasa keluar dari Islam, maka secara otomatis dena nalan nasta puasana. Ya, kira-kira yang kita bahas pada subuh hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.